Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dialah Tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi, menghidupi seluruh makhluknya. Maka siapakah Tuhan itu? Siapakah Zatullah itu? Allah itu adalah hidup yang terus menerus. Sejak zaman awal sebelum terciptanya alam ini, Allah sudah ada, hidup sudah ada. Dengan hidupnya Allah lah tercipta alam semesta ini, dan terciptalah manusia, hayawan, iblis, setan, dan sebagainya. Dengan hidupnya Allah terciptalah Nabi Adam. Ketika pertunjukan Nabi Adam sudah usai, Nabi Adamnya telah wafat, maka hidup terus menerus menghidupi apa-apa yang diciptakannya. Anak dan cucu Adam, para nabi, para rasul, hidup bergantian. Setelah mati muncul hidup kembali, setelah mati muncul hidup kembali, yakni hidup yang terus menerus, hidup yang tak pernah mati. Yang namanya hidup tetaplah hidup, yang menghidupi, yang mencukupi seluruh apa yang diciptakannya. Dulu kita masih gaib, dulu kita masih tiada, dulu kita belum wujud. Orang-orang zaman dulu sebelum kita ada, mereka pun merasa saat itu bahwa dirinya lah yang wujud, dirinya lah yang ada, dirinya lah yang nyata. Dan terbukti sekarang ini kewujudan mereka, kewujudan nenek moyang kita, kenyataan nenek moyang kita kembali kepada asalnya. Asalnya tiada, asalnya gaib, kembali kepada ketiadaan. Karena itulah sifat wajib bagi seluruh makhluk, sifat wajib bagi seluruh manusia, yakni tiada, gaib, orang wujud, mati. Itulah seluruh sifat-sifat muhalnya Allah. Jadi sifat muhalnya Allah itu adalah sifat wajib bagi seluruh makhluk. Maka kita sebagai umat yang bertuhan, bila kita menyembah kepada Allah yang Esa,
maka persembahkan kembali kewujudan kenyataan diri kita kepada Allah, yakni persembahkan kembali hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup kita persembahkan kembali, kita abdikan kembali kepada Allah yang berhak atas hidup. Karena sebentar lagi kita pun akan tiada, akan mati, akan gaib, akan kembali kepada jati diri manusia kita, yakni tanah yang mati. Itulah kenyataan hayatullah. Mari kita lanjutkan. La ta'khuhu sinatu wa la naum. Dia tidak mengantuk dan tidak pula tertidur. Bagaimana mungkin Allah ngantuk dan tidur, sedangkan Allah penguasa alam raya ini? Sebagian orang menanyakan kepada saya, Pak Halim, bila hidupku ini Allah, bila aku ngantuk, bila aku tidur, bila aku berbuat maksiat, berarti kan semuanya Allah. Allah yang tidur, Allah yang ngantuk, Allah yang berbuat maksiat, Allah yang berbuat ketaatan. Mari kita hayati, mari kita tafakuri di dalam diri kita. Ketika kita tertidur, ketika kita ngantuk, kan masih banyak manusia-manusia yang terjaga, kan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang tegak lurus, kan masih banyak hayawan-hayawan yang hidup, hayawan-hayawan yang terjaga. Bila hidup ini Allah, yang Anda kira bila Anda ngantuk dan tidur, Allah juga ikut ngantuk dan tidur, maka seluruh makhluk akan berjamaah tidur semua, akan berjamaah hancur semua. Jadi hidup itu kekal, tidak ngantuk dan tidak tidur. Coba kita perhatikan lakon pagelaran pewayangan, wayang kulit. Di situ hidup inilah yang berposisi, yang berstatus sebagai sang dalang dalam pagelaran kehidupan. Sedangkan badan-badan makhluk ini adalah wayang-wayang yang berjajar di kedepok pisang itu. Ribuan wayang-wayang, berbagai bentuk gambarnya, berbagai bentuk wajahnya, berbagai bentuk perilakunya, berbagai bentuk status-status masing-masing diri wayangnya. Siapakah yang menstatuskan? Siapakah yang menggerakkan seluruh wayang itu? Yang menggerakkan hanya dalam sang hayat. Tanpa hidup, tanpa Allah, maka tak adalah status-status bagi wayang-wayangnya. Tak akan ada status-status bagi badan-badan ini. Tak ada status taat ataupun status maksiat. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nah, mari kita dalami, mari kita resapi. Zat yang membolak-balikkan hati ini berarti yang berlaku, yang mempunyai status ketaatan dan kemaksiatan secara lahir di dalam badan ini kan hanya hidup. Hiduplah yang menstatuskan bahwa badan ini berlaku taat secara syariat dan berlaku maksiat secara syariat. Akan tetapi bila kita hanya memandang kepada ciptaannya,
apabila kita hanya memandang kepada ketaatan ataupun kemaksiatannya, maka kita akan terlena di dalamnya. Kita tak akan bisa menyaksikan Allah di dalamnya, karena kita masih menyembah, mentuhankan, mentauhidkan apa-apa yang diperankan, yang distatuskan oleh Allah kepada badan kita. Kita hanya memandang status-status badan ini. Kita tidak memandang siapakah yang berkuasa atas status-status badan ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah kami selalu di dalam agamamu, yakni maksudnya tetapkanlah aku selalu di dalam agamamu. Itu maksudnya tetapkanlah hatiku selalu memandangmu di dalam seluruh status-status yang engkau berikan kepadaku, baik itu status ketuaan di sisi lahiriah, di sisi fisik, ataupun kemaksiatan di sisi fisik, di sisi syariat. Kita berpasrah kembali bahwa seluruhnya adalah af'alullah. Kita hanya memandang Allah yang berkuasa atas badan ini. Itulah yang disebut tsabbit qalbi ala dinil Islam, yakni selamatnya hati dari memandang selain Allah. Itulah Islam. Islam itulah aslam, berpasrah diri kepada Allah. Akan tetapi selama ini hati kita tidak rela, hati kita tidak ridho berpasrah diri kepada Allah, berpasrah diri bahwa yang berbuat, yang beramal apapun atas badan ini yaitu Allah yang berkuasa, yang menguasai hidup inilah, yang menguasai. Selama ini kita tidak rela, kita tidak ridho bahwa ada kekuasaan lain, bahwa ada kekuatan lain selain daripada diri kita, karena hati kita belum Islam, belum pasrah, belum selamat dari memandang selain Allah. Kita hanya masih memandang selain Allah, sedang Allah kita goibkan, sedang Allah kita tiadakan, sedang Allah tidak kita wujudkan di hati kita. Karena hati kita selama ini masih ingkar kepada Allah, masih tidak ridho berwalikan, menghamba, mengabdi kepada Allah. Mari kita lanjutkan. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ciptaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi hidup ini Allah, badan ini ciptaan Allah, hidup ini sebagai langitnya, hidup ini sebagai akhiratnya, sedang bumi yakni badan ini sebagai ciptaannya, sebagai utusannya, sebagai yang diutus hidup untuk bergerak ke sana dan kemari, diutus hidup berstatuskan apa saja yang dikehendaki oleh hidup. Jadi langit itu hakikatnya menurut syariat, langit itu kan ada di luar diri, langit-langit yang tak ada batasnya itu. Akan tetapi di sisi Allah, langit itu bukan ada di luar diri, langit itu ada di dalam diri,
yang selama ini kita tinggalkan, sehingga di dalam diri kita ini jadi kuburan, mati, jiwa yang mati. Maka hakikat langit di sisi Allah itu masuklah ke dalam dirimu. Kenalilah hidup yang selama ini menghidupimu. Bila hidup ini hidupmu, bila ini hidup kita, pasti kita tahu apa rupanya, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, bagaimana rasa dan warna hidup kita sendiri. Bila memang hidup dan badan ini milik kita, kita pasti wajib tahu apa yang ada di jeroan tubuh kita, bagaimana darah kita, bagaimana usus kita, bagaimana jantung kita, bagaimana potret hati kita, dan apa-apa yang ada di dalam tubuh. Selama ini kita mengaku-ngakui hidup dan badan ini milik kita, sedangkan kita sendiri tidak kenal dengan hidup dan badan kita. Kita hanya mengenal kehidupan dan badan yang ada di luar diri kita. Kita hanya memandang ciptaan-ciptaan Allah. Kita tidak memandang siapakah yang menciptakan. Tanpa ada hidup, maka kita tak akan bisa menyaksikan apa yang diciptakan oleh Allah. Bila tak ada hidup, kita tak mungkin bisa menyaksikan sebuah ketaatan atau sebuah kemaksiatan secara lahir. Bila kita tidak ada hidup, maka kita tak akan bisa menyaksikan alam semesta ini. Jadi sejatinya, sesungguhnya yang menyaksikan Allah, ya Allah. Yang menyaksikan Tuhan, ya zatnya sendiri, yakni hayatullah. Dengan adanya hayat, dengan adanya hidup, maka kita bisa menyaksikan apa-apa dan siapa-siapa. Akan tetapi kita jangan konsentrasi memandang apa-apa dan siapa-siapanya. Jika kita terfokus memandang apa-apa dan siapa-siapanya di luar diri kita, maka kita akan terlena tenggelam di dalamnya. Maka dari itu, pandanglah siapakah yang menciptakan apa-apa dan siapa yang menciptakan siapa-siapa itu, yakni hidup, yakni Allah. Tanpa Allah, tanpa hidup, maka segala apa-apa dan segala siapa-siapa tak akan wujud. Jangankan apa-apa dan siapa-siapa, diri kita saja tak akan wujud tanpa Allah. Jadi yang hidup di dalam badan seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu adalah Sang Dalang, yakni Allah sendiri, hidup yang terus-menerus menghidupi apa-apa yang diciptakannya. Coba kita pahami, coba kita tafakuri di dalam hati kita. Bila hidup memang hidup ini milik kita, maka kita tak akan pernah mati. Hidup tetaplah hidup. Kenapa kita bisa mati? Karena pada hakikatnya sejati diri manusia kita adalah bersifat mati. Lalu kembalilah kepada hakikat sejati diri manusia kita, yakni mati, tidak merasa memiliki hidup. Kembalikan lagi, pasrahkan lagi bahwa hidup inilah Allah yang mengutus badan-badan ini untuk berstatus. Jadi bukan statusnya badan. Apa-apa yang dilakukan badan itu bukan statusnya badan. Akan tetapi badan bersandar kepada status-status yang Allah perankan, yang hidup perankan kepada badan-badan ini. Mari kita lanjutkan lagi. Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tiada yang bisa
bisa memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Hatta kanjeng Nabi Muhammad itu pun juga tak berhak atas syafaat. Dengan izin Allah lah syafaat itu ada bagi kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi kita jangan berfokus kepada zahirnya kanjeng Nabi Muhammad. Kita berfokus, kita berpandang kepada hidup siapakah yang ada di zahir kanjeng Nabi Muhammad. Itulah sang pemberi syafaat. Jadi hidup yang ada di kanjeng Nabi Muhammad, hidup yang ada di para nabi, hidup yang ada di para rasul, hidup yang ada di seluruh manusia, itulah sang pemberi syafaat. Maka raihlah syafaat itu dengan cara kembalikan lagi, apikan lagi, rujukan lagi, persembahkan lagi hidup ini Allah. Disitulah syafaat. Disitulah hati kita selamat dari memandang selain Allah. Jadi tak satu pun manusia yang mampu memberi syafaat kepada manusia lain kecuali Allah. Wahai Muhammad, syafaat itu milikku, bukan milikmu. Demikian para sahabat. Mari kita lanjutkan kembali. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Karena apa-apa yang ada di depan mereka dan karena apa-apa yang ada di belakang mereka itu siapa? Dialah hidup. Mengapa Allah tahu? Karena yang ada di depan mereka dan yang ada di belakang mereka itu zatnya sendiri. Jadi yang bisa tahu, yang bisa menyaksikan hidup adalah hidup. Tanpa hidup maka tak akan ada tahu. Ada ayat begini, Allah Maha tahu meskipun di tempat yang gelap, di batu yang hitam, dan semutnya hitam pula di dalam terowongannya. Allah Maha tahu meskipun gelap. Karena apa? Karena hidup yang ada di semut itu juga siapa? Kan Allah juga. Hidup yang ada di seluruh makhluk ciptaannya itu hidupnya Allah, bukan hidupnya makhluk. Maka esakan kembali bahwa hidup ini Allah. Tujuan kanjeng Nabi Muhammad diutus ke dunia ini hanyalah untuk membawa akhlak ilahiyah, mengembalikan lagi manusia kepada Tuhannya. Terbukti di dalam seluruh perbuatan syariat, seluruh ibadah-ibadah syariat, baik sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dan lain-lain sebagainya, kita diwajibkan mendahului dengan niat. Innamal a'malu binniyah. Di akhir seluruh niatan pasti ada kata-kata lillahi ta'ala, bukan li nafsi. Seluruhnya milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila hidup ini Allah, maka tak satu pun manusia yang bisa berlaku. Tak
ada satupun manusia yang bisa sholat, yang bisa beribadah, dan yang bisa apa-apa di dunia ini. Bila hidup di Allah, maka seluruh perbuatan adalah perbuatan Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu, dan Allah lah yang menciptakan seluruh apa yang kau perbuat. Maka Allah Maha tahu apa-apa yang di dalam hati hambanya, karena hidup ini Allah. Muhal kalau Allah tidak tahu. Akan tetapi selama ini sementara kita mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik kita, maka kita buta kepada sifat-sifatnya Allah. Karena apa? Karena seluruh sifat-sifat Allah sudah kita kuasai oleh kita. Yakni selama ini yang jadi Allah itu adalah diri kita sendiri. Inilah keingkaran hati kita selama ini. Inilah kedustaan hati kita selama ini. Kita hanya menyaksikan diri kita daripada kita menyaksikan siapa penguasa diri kita. Maka hati kita masih kufur, maka hati kita masih ingkar di sisi Allah. Meskipun secara syariat, meskipun secara fisik, badan-badan kita sudah kita beragamakan, namun hanya secara fisik, demi untuk menutupi keateisan, kekufuran, keingkaran hati kita selama ini di sisi manusia. Tujuan kita agar manusia semua tahu bahwa saya sudah beragama. Agama itu adalah percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu wujud, Allah itu pencipta. Mari kita lanjutkan kembali. Wa yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui ilmu Allah melainkan apa-apa yang dikehendakinya. Maka dari itu tak satu pun manusia mempunyai ilmu, tak satu pun manusia berilmu tanpa hayatullah, tanpa hidup yang ada di badan ini. Apakah ada ilmu? Tanpa Allah manusia tak ada. Dengan Allah maka wujudlah manusia. Dengan Allah maka wujudlah semua ilmu-ilmu yang seakan-akan dimiliki oleh manusianya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Maksudnya kursi Allah itu adalah hidup, kekuasaan, penciptaan, kekuatan, yakni zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Seluruhnya itu adalah kursinya Allah. Hidup inilah
kursi Allah. Hidup inilah sebagai penguasa, sebagai pencipta alam semesta ini. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi lagi maha agung. Kita saksikan kehidupan ini, kita saksikan alam ini dengan Allah. Jangan kita menyaksikan hidup ini, jangan kita menyaksikan alam ini dengan badan, maka kita akan tersesat, disesatkan oleh iblis dan setan. Karena hawa nafsu itulah iblis dan setan. Karena Abdul Halim inilah yang sementara mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini Abdul Halimnya, inilah yang dinamakan hawa nafsu. Inilah yang dinamakan iblis setan yang nyata, yang wajib kita perangi, yang wajib kita kembalikan, rojiunkan kembali kepada hayatullah, kepada Allah. Kita persembahkan kembali amanah-amanah yang kita emban. Di dalam syariat Kanjeng Nabi sudah diajarkan bahwa apa yang kita niatkan harus berakhir kepada lillahi ta'ala, hanya Allah dan milik Allah, bukan li nafsi, bukan milik hambanya. Itulah hakikat syariat yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayat lagi surat Toha ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma. Dan semua wajah tunduk kepada Al-Hayyu, kepada Allah, Tuhan yang hidup kekal lagi terus menerus mengurusi makhluknya. Dan sesungguhnya merugilah bagi orang yang melakukan kezaliman. Maksudnya kezaliman di sini adalah manusia-manusia yang tidak bisa menyaksikan Tuhan pencipta dirinya. Yang dimaksud kezaliman di sisi Allah adalah manusia-manusia yang tidak kenal, yang tidak berjumpa, yang tidak mi'raj kepada Tuhannya. Manusia-manusia yang tidak rojiun kepada Tuhannya, itulah yang dikatakan manusia yang zalim di sisi Allah. Sementara kita selama ini kita melihat kezaliman hanya ada di sisi fisik, hanya ada di sisi zahir. Ketika ada manusia yang berkelakuan keburukan, itu dikatakan zalim. Ketika kita melihat ada manusia yang melakukan ketaatan, itu dikatakan manusia yang bertakwa. Belum tentu wahai sobat. Kita hanya memakai cermin di hati kita. Di situ kita bisa menyaksikan Allah apa tidak di dalam kemaksiatan ataupun di dalam ketaatan. Bila kita hanya memandang kepada kezaliman secara syariat ataupun ketaatan secara syariat, maka kita tersesat di dalamnya. Kita hanya memandang fisik. Sedang agama itu adanya di hati. Kita memandang hati. Hati kita ini berpulang rojiun kepada Allah sebagai penguasanya, ataukah diri badan kita sebagai penguasanya.
hanya itu yang bisa kita cerminkan di dalam hati kita. Maka dari itu sering-seringlah masuk ke dalam diri kita, sering-seringlah mengunjungi gua hira kita yang selama ini kita tinggalkan, kita abaikan, sehingga gelap gulita di dalamnya, sehingga di dalamnya dijadikan sebagai markas-markasnya jin, setan, dan iblis. Maka selama ini kita bersekutu dengan mereka, kita tidak menyadarinya. Ketika kita beribadah, iblis dan setan membisikkan, wahai fulan, ini ibadahmu, ini amalmu, ini ilmumu, engkau berhak atas kebanggaan, engkau berhak atas kemuliaan, engkau berhak atas kehormatan di sisi manusia, karena engkaulah yang berilmu, karena engkaulah yang banyak beribadah kepada Allah. Itulah bisikan-bisikan iblis dan setan yang mana selalu menyesatkan hamba kepada Tuhannya. Namun ketika kita sudah mengenal bahwa hidup ini Allah, maka iblis, setan, dan jinjang dan sekutu-sekutunya akan lari terbirit-birit, akan terbelenggu, akan terpenjara, akan terjerat. Disitulah yang dinamakan bulan Ramadan, bulan suci, yang mana di dalamnya jin, iblis, setan sudah terbelenggu, sudah suci di dalam hati. Itulah yang disebut bulan Ramadan. Ketika hati kita berpuasa atas diri kemanusiaan kita, kita selalu berpuasa di dalam kekuasaan diri, dikembalikan lagi kepada kuasa Allah. Ketika kita sholat, bahwa diri kita bukan diri kita yang sholat, akan tetapi hiduplah, akan tetapi Allah lah yang mempergerakkan, yang menguasai, yang mentakbiratul ikhrami di dalam sholat. Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Maka besarkanlah Tuhanmu, maka maha besarkan hidup yang menguasai badanmu. Dan diamlah dirimu di dalamnya, matikan dirimu di dalamnya. Jangan ikut-ikut menjadi penguasa, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalamnya. Ketika sudah takbiratul ihram, ketika kita sudah memahabesarkan hidup yang memperjalankan badan, maka badan kita disendekapkan oleh Allah, yakni itulah lambang kematian. Jadi matikanlah dirimu, jangan ikut-ikut menjadi Tuhan di dalamnya, jangan ikut-ikut menguasai bahwa sholat ini sholatmu. Bahwa yang berkuasa untuk berdiri, untuk rukuk dan sujud adalah hidup yang mempergerakkan di dalamnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-hambanya. Maka maha sucikan Allah yang menguasaimu, maka maha sucikan Allah yang berafal di dalam badan-badan kita. Maha sucikan Allah itulah maknanya berpuasa, puasa dari diri hambanya, berpuasa dari diri hawa nafsunya yang berkuasa atas segala tindak lakunya badan. Itulah makna puasa, yakni ketika kita makan, hati sudah memandang Allah lah yang memakankan, Allah lah yang mencukupi badan-badan ini, bukan Allah yang makan. Akan tetapi badan inilah yang dihidupi Allah, inilah yang butuh makan, yang butuh asupan, sejak dari tanah sampai saat ini hingga nanti kembali menjadi tanah. Allah lah yang mengatur semua itu, Allah lah yang mencukupi semua itu, Allah lah yang menyuapi asupan-asupan makanan itu. Maka kembalilah kepada Allah sebagai Tuhan kita,
yakni kita selalu memandang hidup daripada memandang badan-badan ini yang berasa hidup. Demikian wahai para sahabat, semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah ke dalam jalan lurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi